Halo para warga pecandu MBG. Kembali bertemu dengan saya Randy, si abang-abang Jawa. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film tentang sebuah bencana alam di Korea Selatan yang maha dahsyat. Bukan lagi maha dahsyat, tapi super duper mega dahsyat hingga memusnahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Penasaran? Mari kita mulai saja ceritanya. Lupat merah bibir kamu, kau mulai lirik aku. Cerita dibuka dengan memperlihatkan keluarga kecil single mom yang bernama Anna dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Jane. Saat itu dia dibangunkan oleh anaknya untuk diajak bermain dengan nyawa yang belum terkumpul 100%, atau kalau orang Jawa bilangnya durung gendep nyawaku. Dia berjalan menuju ke jendela untuk melihat keadaan di luar. Ternyata di luar pada saat itu hujan deras, sangat deras. Lalu dia mulai menyiapkan sarapan dan anaknya terus mengoceh karena dia ingin memakai tablet ibunya untuk menggambar. Dengan kondisi yang masih mengantuk, dia lanjut membuat sarapan. Dia pun terlihat heran mendengar seperti aliran air yang sangat deras. Awalnya dia mengira anaknya lupa mematikan air keran yang di kamar mandi. Tapi dia mulai panik saat tiba-tiba aliran air masuk ke dalam apartemennya. Padahal saat itu apartemen Anna berada di lantai 3. Dengan kondisi masih mengantuk, akhirnya dia mulai melihat ke jendela. Tanpa ia duga, ternyata volume air sudah setinggi lantainya hingga mulai memasuki kamarnya melalui celah yang ada di jendelanya. Di tengah kondisi yang panik, anaknya malah kegirangan karena di dalam kamarnya banyak sekali air dan anaknya ingin sekali berenang. Tentu saja itu membuat sang ibu mulai menggertak, yang membuat anaknya terdiam dan mengambil kacamata renangnya. Lalu sang ibu pun mulai mengemasi barang-barang yang akan dibawa. Namun tiba-tiba dia mendapat telepon dari seorang pria bernama Hejo. Dia merupakan tim keamanan 1. Dia ditugaskan oleh atasannya untuk menjemputnya. Anna sebenarnya adalah seorang peneliti dari tim pengembang mesin emosi. Namun baru saja Hejo menyuruh Anna menuju ke lantai paling atas, tiba-tiba listrik padam dan sambungan telepon ikut terputus. Dengan terburu-buru, Anna mulai mengemasi obat anaknya ke dalam tas dan membawa beberapa baju. Saat sudah siap, anaknya terlihat menghilang. Akhirnya Anna mencari ke sana kemari, namun ia ingat kalau anaknya sedang marah, pasti sembunyi di dalam lemari. Dan akhirnya Anna menemukan anaknya di dalam lemari sesuai dengan dugaannya. China! 지금 나가야 돼. 자인아, 엄마가 미안해. 자인이 엄마 업어줄까? Saat dia keluar ruangan, dia terkejut bukan main karena genangan air sudah mulai naik ke lantai 3. Akhirnya Anna mulai mencari jalan menuju ke atas lewat ke tangga darurat. Saking banyaknya orang yang ingin menyelamatkan diri hingga tangga darurat itu penuh sesak. Karena air semakin tinggi, ia pun memutuskan mengambil tangga darurat yang lain. Untungnya tangga darurat yang ada di luar itu sepi, yang membuat Anna langsung bergegas menuju ke atas secepat mungkin. Namun belum juga sampai atas, ada anak tangga yang sudah ditutup aksesnya dengan tumpukan barang-barang agar seseorang tidak bisa menuju ke atas lagi. Saat itu tanpa berpikir lama, Anna pun mulai mencari jalan lain. Namun saat berjalan menuju jalan lain, dia dipanggil oleh Hejo yang berada di lantai atas untuk menyelamatkannya. Karena pandangannya terlalu fokus ke Hejo, sang anak ternyata sudah terpisah dari Anna. Anna pun mulai mencari anaknya ke tempat apartemen orang yang ramai-ramai memasukinya. Saat sedang mencari anaknya di setiap ruangan, tiba-tiba Anna melihat ke jendela. Betapa terkejutnya Anna melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Ya, Anna melihat tsunami setinggi apartemen mulai melaju ke arahnya. Dan biur. Tsunami itu pun mulai menghantam bangunan itu. Anna yang mulai tersadar mulai berenang dan akan mengambil obat sang anak. Namun saat akan meraihnya, obat itu pun ikut hanyut keluar gedung. Tanpa berpikir panjang, Anna mulai mencari anaknya ke sebuah ruangan. Untungnya anaknya langsung ditemukan dan mulai menuju ke permukaan. Saat akan keluar, pintu yang menjadi akses satu-satunya itu pun macet. Dengan kondisi Anna yang sudah mulai tidak sadar
Dengan kondisi Ana yang sudah mulai tidak sadarkan diri, Hejo pun datang dan menyelamatkan Ana beserta anaknya. Di situ, Hejo mulai mengajak mereka naik ke atap karena ada helikopter yang menjemput mereka. Ana pun mulai bertanya-tanya, memang ada apa kok bisa terjadi seperti ini? Karena Ana merasakan airnya seperti air laut. Dari sini kita mulai tahu kalau bencana yang terjadi saat ini karena 3 jam lalu asteroid menabrak es di Antartika yang membuat semua es mencair dan menuju ke utara bersama air laut. Bahkan separuh Korea sudah tenggelam. Dalam kondisi seperti itu, seluruh bumi pun pasti akan tenggelam, yang artinya umat manusia juga akan punah hari itu juga. Karena umat manusia dipastikan akan musnah, itulah alasan kenapa Hejo ditugaskan untuk menyelamatkan Ana. Karena di dunia ini hanya ada 2 orang yang mengembangkan mesin emosi. Pertama adalah atasannya Ana yang bernama Im Hyun-mo, dan yang kedua adalah Ana itu sendiri. Tapi ketua Im dikabarkan telah tewas setelah hanyut bersama anaknya, dan sekarang hanya tersisa Ana yang bisa menyelesaikan mesin emosi tersebut. Faktanya, para ilmuwan dari perusahaan Ana sedang membuat proyek manusia buatan, dan mereka sudah berhasil membuat wujudnya sama seperti manusia sungguhan. Namun, dalam proyek tersebut masih ada yang kurang, yaitu emosinya, bad moodnya, tantrumnya, agar manusia plastik ini manusia buatan ini benar-benar sempurna. Itulah fungsi dari Ana dan tim untuk mengembangkan mesin emosi. Saat tengah mengobrol, anak si Ana justru ingin berak. Di tengah kepanikan, akhirnya mereka mulai mencari sebuah apartemen yang terbuka agar si Ana bisa berak dengan nyaman. Setelah anaknya selesai, mereka pun bergegas menuju ke atas apartemen. Namun tiba-tiba pipa-pipa gas yang ada di apartemen mulai bocor dan menimbulkan ledakan. Karena sudah tidak ada jalan lain, Hejo pun mengajak Ana untuk memanjat ke lantai berikutnya. Tapi di tengah kondisi genting seperti ini, anak-anak mulai tantrum dan tidak mau dibawa oleh Hejo. Akhirnya, Ana pun menggendong anaknya untuk dibawa ke atas. Namun naas, Ana pun terjatuh ke dalam arus air. Dia kemudian menyuruh anaknya untuk menunggu bersama Hejo. Sedangkan dia akan berusaha mencari jalan untuk kembali naik. Saat berada di depan lift, dia mendengar tangisan seorang anak perempuan yang terjebak di dalamnya. Anak itu bernama Lee Jisoo. Dia pun berusaha mencari alat agar bisa membuka pintu lift. Di sisi lain, dia sempat melihat 2 orang pria yang menjarah ruang apartemen. Tapi apesnya, Ana harus gagal lagi menyelamatkan Jisoo karena dia kembali tersapu oleh ombak yang tiba-tiba datang. Di momen ini, Ana kembali teringat dengan kecelakaannya di masa lalu, di mana saat itu mobilnya tenggelam. Dia dan anaknya berhasil selamat, tapi naasnya sang suami harus tewas. Ana yang masih selamat akhirnya bertemu kembali dengan Hejo, tapi Hejo langsung mengajak Ana menemui si bocil karena penyakitnya kembali kambuh. Di si anaknya yang sekarat, Ana kemudian berusaha untuk mencari pengganti obatnya. Tapi di sini Hejo mencegahnya karena waktu mereka tidak banyak. Dia mengatakan jika Ana memiliki semua datanya dan menyuruhnya untuk meninggalkan Jin karena Ana bisa membuatnya lagi. Kira-kira apakah maksud dari perkataan Hejo? Di sini fakta baru terungkap lagi. Ana kemudian teringat dengan pembicaraannya bersama ketua Im di beberapa bulan yang lalu, di mana setelah tewasnya sang suami, dia ingin menyerahkan Jin kepada perusahaan karena ternyata Jin adalah manusia buatan yang diciptakan oleh mereka berdua. Perusahaan mereka juga sudah mengakui jika mesin emosi sudah selesai. Jadi mereka tidak perlu lagi membesarkan anak-anak mereka karena dalam beberapa bulan ke depan perusahaan akan mengambil kembali Jane. Begitu juga anak dari ketua Im yang juga merupakan manusia buatan. Mereka pun sedikit menyesal telah menciptakan mereka semua. Karena seiring berjalannya waktu, mereka mulai terikat secara emosional dengan anak mereka masing-masing. Ketika anaknya sudah sadar, Ana sempat melihat matahari tenggelam dan berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi Hejo mengatakan jika itu hanyalah jeda karena ombak pasti akan datang lagi. Dia lanjut menambahkan jika dia bersedia menerima tugas ini karena dia sama sekali tidak tertarik dengan ras manusia baru. Tapi dia hanya ingin melihat jika dalam situasi seperti ini, Ana pasti akan memilih untuk pergi sendiri dan meninggalkan Jane. Itulah emosi manusia yang sebenarnya. Karena waktu kecil dia juga ditelantarkan oleh ibunya sendiri. Jadi dia ingin melihat secara langsung momen itu terulang lagi. Apalagi Ana tahu
tahu jika Jane hanyalah manusia buatan. Baru saja suasana mulai sunyi, tapi dari kejauhan ombak tsunami yang lebih besar sudah mulai mendekat. Dia pun langsung pergi sambil membawa Jane dan sempat berpamitan dengan kedua pasangan lansia yang sudah membantunya. Dalam perjalanan naik ke atap, dia sempat melihat wanita hamil yang akan melahirkan. Tapi karena tidak ada banyak waktu, terpaksa dia pun tetap lanjut. Di momen ini, Jane sempat bertanya apakah Anna juga merasakan sakit saat melahirkannya. Mendengar manusia buatan mengatakan hal itu membuat Anna langsung menangis dan mulai berubah pikiran untuk tidak menyerahkan Jane kepada perusahaan. Setelah tiba di atap, Hejo kemudian merekam omongannya jika perusahaan yang bernama Darwin Center akan memberikan. Setelah tiba di atap, Hejo kemudian merekam omongannya jika perusahaan yang bernama Darwin Center akan memberikan instruksi kepada Anna, yang intinya adalah Anna akan ditunjuk salah satu dari 49 peneliti operasi khusus dan akan melaporkannya ke penelitian sementara untuk menyelesaikan mesin emosinya itu. Akhirnya, orang dari center pun mengambil Jane. Anna yang sudah merasa seperti anak kandungnya sendiri mulai memberontak dan ingin Jane tetap ikut bersamanya. Kemudian, fakta baru pun terungkap lagi bahwa sebenarnya ketua IM tidak tenggelam, tapi dia memilih kabur bersama anaknya karena dia tidak ingin center mengambil anaknya. Meskipun itu hanya manusia buatan, karena dia sudah terikat emosi dengan anaknya. Hejo pun menambahkan, bukankah kau sendirilah yang ingin menyerahkan anakmu? Dari awal kau pun sudah tahu jika endingnya akan seperti ini. Jadi jangan mempersulit prosedurnya dan berpamitlah dengan anakmu. Jadi orang-orang dari center mengambil ingatan Jane untuk membuat mesin emosi yang baru. Anna kemudian melihat jika Hejo langsung ditembak di tempat. Orang dari center juga mengatakan jika mereka semua akan mati hari itu dan hanya Anna yang akan berangkat. Sebelum pergi, Anna memeluk anaknya dan sempat membisikkan sesuatu. Setelah data dari Jane berhasil diambil, itu tandanya hari itu juga Jane sudah tewas. Sedangkan Anna melanjutkan perjalanannya keluar angkasa karena daratan sebentar lagi sepenuhnya akan tenggelam. Saat berada di pesawat luar angkasa, Anna diberi arahan oleh direktur lab Isabella yang bernama Lee Ho-soo. Dijelaskan jika dalam 15 menit puluhan ribu pecahan meteor akan jatuh ke bumi. Akibatnya, sebagian besar makhluk bumi akan punah. Demi mencegah kepunahan manusia, Darwin Center meluncurkan 7 roket dari situs di seluruh dunia pagi itu juga. Merekalah manusia terakhir yang masih selamat dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan yang manusia miliki saat ini. Mereka harus bisa berevolusi sendiri. Tujuan mereka adalah membuat manusia buatan agar populasi manusia tetap bisa bertahan. Dan tugas tim mereka adalah menciptakan ibu dan anak. Dan untuk menyempurnakannya, hanya anak-anaklah yang bisa mereplikasi emosi manusia. Karena proyek untuk anak telah sukses, yaitu Jane, sekarang tugas mereka adalah menciptakan sang ibu. Setelah mendengar arahan dari direktur, Anna pun memiliki sebuah rencana. Jadi inilah rencana Anna. Dia akan menciptakan subjek eksperimen ini sebagai ibu dari seorang anak dan dia akan membuat anak itu menghilang. Ketika subjek ibu berusaha mencari sang anak, dia akan menghadapi banyak rintangan. Jika dia gagal, dia akan terus mengulang sampai dia berhasil menemukan si anak. Dan jika sang ibu berhasil, maka proyek tersebut akan sukses dan ras manusia baru akan tercipta. Tapi beberapa saat kemudian, pesawat mereka malah terhantam oleh puing kemudian scene kembali seperti di awal saat Anna masih tertidur. Jadi kali ini aku akan singkat saja ceritanya ya, karena di film scene akan diulang-ulang berkali-kali dan akan membuat kalian semakin bingung, apalagi saya. Kalian ingat saat Anna akan berpisah dengan Jane membisikkan sesuatu ke anaknya? Ya, Anna membisikkan agar Jane saat ketakutan bersembunyilah ke dalam lemari hingga aku menjemputmu. Karena hal itu juga Anna pun mengulang eksperimen ini sampai 13.417 kali. Karena di setiap melakukan eksperimen dengan mengulang kejadian seperti tadi karena belum menemukan Jane. Bayangkan 13.417 kali loh itu. Saat Anna mulai mengingat apa yang dibisikkan anaknya itu, akhirnya Anna dan Hejo pun langsung pergi ke lantai paling atas dan menemukan Jane di dalam lemari sesuai dengan keinginannya. Kenapa kok Anna yang menjadi bahan eksperimen sampai mengulangi kejadian itu berulang kali? Karena tadi sudah saya sebutkan kalau proyek kali ini akan membuat ibu buatan. Jadi Anna mengajukan dirinya menjadikan bahan eksperimen karena dia tahu kalau dia akan tewas karena hujan meteor yang mengenai pesawat.
tempatnya. Dan setelah proyek eksperimen itu selesai, kemudian emosi Anna dan Jane diekstrak ke manusia buatan. Akhirnya para manusia sungguhan dan manusia buatan terbang ke bumi yang sudah tampak mulai normal kembali. Tamat ending yang sangat meruwetkan saya.